Bisakah kamu sebutkan kesamaan dirimu dengan koala yang lucu ini? Kalian berdua suka bersantai dan gak berhenti ngomil. Dan kalian juga punya sidik jari yang mirip. Oke, gak heran kalau monyet punya sidik jari karena kita berkerabat. Tapi koala? Ternyata meskipun berkembang di jalur evolusi yang berbeda dengan manusia, koala memiliki karakteristik yang mirip dengan kita. Kita bahkan menggunakan sidik jari untuk tujuan yang sama. Kita membutuhkannya untuk mencengkram, memegang, dan mengolah berbagai hal, serta merasakan tekstur dan bentuk di sekitar kita. Tentunya juga untuk memainkan konsol Xbox dan memenangkan gamenya. Sedangkan koala yang sangat pilih-pilih makanan, mereka menggunakannya untuk memilah daun eukaliptus terbaik untuk dimakan. Ujung jari kita terbentuk saat masih dalam kandungan. Permukaannya terdiri dari tonjolan-tonjolan. Setiap tonjolan memiliki pori-pori yang terhubung dengan kelenjar keringat di bawah kulit. Itulah kenapa ada jejak sidik jari saat kita menyentuh gelas, meja, dan semua jenis permukaan lainnya. Semuanya karena keringat. Seluruh tonjolan tersebut membentuk pola yang berbentuk spiral, lengkungan, dan lingkaran. Pola-pola tersebut bahkan lebih unik dibanding DNA. Kemungkinan sidik jarimu sama persis dengan orang lain hanyalah 1:64 miliar. Bahkan anak kembar identik pun nggak memiliki pola yang sama, jadi nggak ada kembaran sidik jari di dunia ini. Pola unik itu akan terus ada sepanjang hidupmu, sekalipun ujung jarimu terluka atau mengalami penyakit kulit yang mengubahnya, sidik jarimu akan kembali normal dalam 1 bulan. Seiring bertambahnya usia, kulit di ujung jari kehilangan sebagian elastisitasnya, dan tonjolan-tonjolan itu semakin tebal. Sidik jari tetap nggak berubah, tapi akan lebih sulit untuk memindai atau mencetak sidik jarimu. Melakukan pekerjaan tertentu bisa memengaruhi pola sidik jarimu. Kalau kamu seorang pekerja konstruksi, terutama tukang batu, atau harus mencuci piring dengan tangan, kamu mungkin akan kehilangan beberapa detail pada pola alami sidik jarimu yang indah. Orang-orang yang menggunakan bahan kimia tertentu juga menghadapi risiko yang sama. Tapi jangan khawatir, setelah berhenti melakukan aktivitas tersebut, ujung jarimu akan kembali seperti semula. Jadi, sidik jari itu unik dan gak pernah berubah. Kedengarannya seperti dibuat untuk membuktikan identitasmu, kan? Tampaknya masyarakat Babilonia kuno menjadi yang pertama menyadari manfaat khusus sidik jari. Mereka menekannya ke tanah liat untuk mencatat transaksi bisnis. Mulai dari abad ke-19, sidik jari sudah digunakan untuk mengidentifikasi penjahat. Di tahun 1902, sidik jari digunakan sebagai bukti di pengadilan di Inggris untuk pertama kalinya. Setahun kemudian, ide tersebut menyebar ke New York. Sekarang, beragam jenis pemindai sidik jari tersedia di berbagai gadget untuk memastikan perangkat digunakan oleh orang yang semestinya. Kamu bisa membuka kunci ponsel, tablet, laptop, flash disk, kunci pintar, dan lainnya hanya dengan satu sentuhan. Teknologi ini sendiri sangat akurat, tapi tergantung pada banyak faktor. Jika pemindaian gagal karena jari basah, berminyak, terlalu kering, atau luka, maka hasilnya nggak akan akurat. Kualitas pemindai juga berpengaruh. Ini seperti kamera ponselmu, sensor dan perangkat kerasnya harus benar-benar bagus untuk mendapatkan foto berkualitas tinggi. Pada tingkat pengguna, tampaknya teknologi identifikasi sidik jari sudah sempurna. Kalau sudah menyimpan satu jari di sistem ponsel, kamu nggak akan bisa membukanya dengan jari lain. Pada tingkat yang lebih profesional, kesalahan masih bisa terjadi. Kadang sistem nggak bisa mendeteksi jari yang terdaftar, atau malah salah mengenali jari yang nggak ada dalam database. Agak sulit untuk menipu pemindai pintar dan memberinya sidik jari palsu, tapi masih bisa dilakukan. Nggak lama setelah iPhone Touch ID dirilis, para peneliti mengambil foto sidik jari di permukaan kaca dan membuat cetakan untuk menipu pemindai. Cara ini berhasil saat itu, tapi pengembangannya nggak berhenti. Ponsel pintar kini dilengkapi pemindai sidik jari ultrasonik yang lebih aman. Jadi secara teori, kalau kamu memutuskan membuat tiruan sidik jarimu karena suatu alasan, salah satu cara yang mungkin adalah membuat cetakan. Kamu bisa menggunakan modeling clay atau gelatin yang menjadi bahan dasar permen gummy bear. Bahan ini memiliki kelenturan yang sama dengan jari. Solusi sederhana lainnya adalah dengan menempelkan ujung jari pada selotip dan menggunakan pola yang didapat untuk mengecoh pemindai.
Atau bisa juga dengan mengambil foto sidik jari pada permukaan kaca, kemudian kalibrasi dan cetaklah menggunakan printer 3D. Ada juga metode lebih rumit yang secara teori bisa digunakan orang jahat untuk mencuri identitas seseorang atau membuka kunci gadget. Kalau sidik jarimu pernah tersimpan di suatu tempat, kamu nggak bisa 100% yakin sidik jarimu aman dalam database. Kamu bahkan bisa menemukan hasil pindaian sidik jari di internet. Langkah selanjutnya tinggal mengubah foto tersebut menjadi model 3D dan mencetaknya dengan printer 3D. Para peneliti sudah mencobanya, tapi polimer pada printer terlalu keras sehingga pemindai nggak mengenalinya sebagai jari manusia. Mereka menemukan solusi lain dan mencetak model untuk membuat jari palsu dari bahan yang tepat. Sepertinya kita bisa senang karena itu semua terdengar sangat rumit sehingga nggak banyak orang jahat yang mau melakukannya. Terkadang sebuah foto saja sudah cukup untuk membuat tiruan pola sidik jari seseorang. Institut Informatika Nasional Jepang melakukan tes dan mendapati bahwa berpose dengan gestur salam perdamaian di foto bisa menyebabkan kebocoran data pribadimu. Kalau sidik jarimu tampak fokus dan pencahayaannya bagus, polanya bisa dibaca dan disalin meskipun fotografernya berjarak 3 meter darimu. Jadi kalau ada yang bisa mengakses sidik jarimu, bagaimana cara dia menggunakannya untuk merugikanmu? Nah, masalahnya di sini adalah kamu bisa mengganti kata sandi atau bahkan membeli gadget baru. Tapi sidik jari adalah sesuatu yang tetap ada pada dirimu selamanya dan gak bisa diubah. Jadi orang-orang jahat mendapatkan akses permanen ke identitasmu dengan cara ini. Mereka bisa membuka kunci gadgetmu dan melakukan transaksi perbankan online serta mendapat akses ke dompet digital, email, informasi medis, dan data sensitif lainnya. Mereka bisa berbelanja online atas namamu dan mengakses gedung tempatmu bekerja. Kabar baiknya adalah sangat sulit untuk menyusun kejahatan semacam itu. Pelaku kejahatan kemungkinan besar butuh lebih dari sekadar foto atau cetakan sidik jarimu untuk merugikanmu. Kalau merasa sidik jarimu layak untuk diperlihatkan kepada semua orang, kamu bisa memesan perhiasan yang dibuat khusus. Desain-desain semacam itu kini semakin populer. Masuk akal sih, karena bisa dipastikan liontinmu nggak akan ada duanya atau setidaknya 1 dari 64 miliar. Seandainya kamu meragukan keamanan ID sidik jari, kamu mungkin suka dengan alternatifnya, yaitu mikrobioma. Ini adalah materi genetik dari semua bakteri dan mikroorganisme lain yang hidup di dalam tubuhmu. Tampilan mikrobioma tetap sama untuk jangka waktu yang lama, dan kamu bisa mengidentifikasi seseorang di antara ratusan orang. Mencuri identitas jadi nggak mudah. Lidahmu juga memiliki pola unik berupa tonjolan dan alur-alur kecil. Pola tersebut hampir nggak pernah berubah karena lidah selalu berada di dalam mulutmu. Bibirmu juga memiliki pola unik berupa lekukan dan cekungan. Akan sangat romantis untuk membuka kunci ponsel dengan ciuman kan? Atau mengidentifikasi penjahat dengan cara ini. Satu-satunya masalah adalah para penjahat jarang mencium TKP. Lalu ada juga sidik jari kaki. Sidik jari kaki juga membentuk pola unik saat masih dalam kandungan. Bahkan ada satu kasus di mana seorang pencuri berhasil dikenali dari jejak yang ia tinggalkan di lantai. Dia membobol sebuah toko roti di Skotlandia sehingga tepung berserakan di mana-mana. Tersangka divonis bersalah hanya dalam waktu 15 menit. Kamu mungkin nggak pernah mengira telingamu begitu istimewa, tapi ini termasuk bagian tubuh yang paling unik loh. Apakah kamu merasakan semua lekukan dan tonjolan di pinggiran telingamu? Nggak ada orang lain di dunia ini yang punya bentuk telinga sama persis. Membuka kunci ponsel dengan memindai telinga sepertinya masuk akal. Kita tunggu aja deh apakah itu akan terwujud. Oke, tahukah kamu bahwa orang-orang membuang waktu sekitar 17 jam dari 45 jam kerja dalam seminggu? Itu berarti 2 hari kerja yang terbuang, atau 1 minggu penuh dalam 1 bulan, atau 3 bulan dalam 1 tahun. Bayangkan jika kita bisa mendapatkan waktu itu kembali. Untuk itu, kita harus belajar untuk berhenti membuang-buang waktu. Perkenalkan Lia, usianya 28 tahun, dan hari ini kita akan membantunya untuk menjadi lebih produktif. Hal pertama yang harus Lea lakukan adalah mendengarkan tubuhnya, mencoba bekerja sama, dan memanfaatkannya. Kamu mungkin tahu ada orang yang suka bangun pagi, dan ada juga yang suka bergadang.
Jadi, Lia perlu mencari tahu yang mana dirinya, apakah dia lebih aktif di pagi hari atau malam hari. Setelah tahu, dia perlu merencanakan jadwal tidurnya dengan baik, dengan memperhitungkan kebutuhan dan juga komitmennya, seperti jam kerja. Lia punya banyak kebebasan di sini. Dia tinggal sendiri dan bekerja dari rumah, tapi dia harus mengikuti rapat setiap hari kerja pada pukul 11 dan menjaga keponakannya selama 1 jam sepulang sekolah. Jadi, dia harus terjaga pada jam-jam tersebut. Untungnya, dia suka bangun pagi. Konsistensi sangat penting untuk jadwal tidurnya, jadi begitu menentukannya, dia harus mematuhinya. Setelah berminggu-minggu mencoba berbagai hal, Lia menyadari dia butuh 7,5 jam tidur. Jadi, dia beranjak tidur pada pukul 22.15. Butuh waktu sekitar 15 menit untuk tertidur dan bangun pada pukul 6. Hal berikutnya yang Lia butuhkan adalah rutinitas pagi yang konsisten dan menambah energi. Dengan begini, dia nggak akan membuang waktu dan energi untuk memikirkan apakah dia harus mandi, menyikat gigi sebelum atau sesudah makan, atau apakah ingin sarapan sandwich atau telur. Alangkah baiknya jika dia menambahkan aktivitas yang meningkatkan energi seperti berolahraga atau berjalan-jalan. Selain itu, ada baiknya hindari penggunaan ponsel selama 1 jam pertama di pagi hari. Rutinitas pagi sudah usai, tapi masih ada 1 hari kerja yang menanti. Ada beberapa aturan yang perlu Lia ketahui. Pertama, daftar tugas itu penting. Masalahnya adalah daftar tugas kita nggak ada habisnya. Kabar baiknya, kita nggak harus melakukan semua yang ada di daftar itu. Kamu pernah dengar aturan 80-20? Aturan ini menyatakan 20% dari tugas kita akan memberikan 80% hasil. Sedangkan 80% sisanya hanya memberi kita tambahan 20% hasil. Intinya, 80% dari tugas kita hampir nggak ada artinya. Jadi, yang perlu dilakukan Lia adalah melihat daftar tugasnya dan menentukan 20% yang paling penting, lalu segera memulainya. Tapi dia harus mulai dari mana? Dia harus makan katak hidup. Bukan katak yang ini. Katak di sini berarti tugas paling penting dan kemungkinan besar paling sulit dalam daftar. Ini tugas yang akan memberi dampak paling positif pada karir Lia, dan mungkin juga yang paling mungkin ditunda-tunda. Jadi, dia harus mengidentifikasi katak itu dan memakannya, yang berarti langsung mengerjakan tugas itu. Menyelesaikan tugas paling sulit akan memberi kita kepuasan paling besar. Tapi memang sih, yang paling sulit biasanya sering kita tunda-tunda. Aku berani bertaruh, setidaknya 15 dari 17 jam yang kita buang digunakan untuk menunda-nunda tugas utama dan terpenting. Alasan kita menunda-nunda adalah karena tugas tersebut terasa terlalu berat, memakan waktu, atau menakutkan. Karena itulah, Lia sebaiknya membagi tugas yang sulit menjadi beberapa tugas yang lebih kecil, lalu mengerjakannya satu persatu. Idealnya, setiap tugas ini nggak memakan waktu lebih dari 20 menit. Tugas terpenting Lia hari ini adalah menyelesaikan proyek kerjanya. Jadi itulah yang harus dia bagi menjadi beberapa bagian. Tapi tunggu, sebelum Lia mulai, kita perlu memeriksa tugas-tugas lainnya dan mencoba membaginya dalam 1 hari secara efektif. Lia harus melacak waktu-waktu di mana dia paling produktif dan saat otaknya bekerja paling baik. Tentukan juga kebalikannya, yakni saat-saat dia merasa lelah atau saat-saat dia biasanya terganggu oleh komitmen lain dalam hidupnya. Berikut ini daftar tugas yang biasa Lia lakukan setiap hari, dan sekarang dia hanya perlu menempatkannya di slot waktu yang tepat. Tugas terpenting Lia setiap hari adalah mengerjakan proyeknya. Jadi, dia harus menghindari mengerjakannya pada pukul 13 saat keponakannya datang untuk bermain bersamanya selama 1 jam sepulang sekolah. Lia mudah sekali teralihkan perhatiannya, jadi sebaiknya dia menjadwalkan untuk memeriksa email pada jam-jam tersebut. Ide terbaiknya adalah menjadwalkan tugas terpenting pada jam-jam paling produktifnya. Jam-jam paling produktif bagi Lia adalah dari pukul 7 hingga 10. Jadi dia harus mulai bekerja di pagi hari dan mengerjakan tugas-tugas paling sulit pada waktu tersebut. Otak Lia berhenti bekerja secara efisien sekitar pukul 16. Jadi ini waktu yang tepat untuk melakukan pekerjaan menyebalkan seperti mengedit variabel dan menyusun tabel. Menyusun agenda seperti ini akan memberinya struktur produktif yang bisa dia jalani. Sekarang, saatnya mulai bekerja. Berikut ini beberapa tips untuk Lia tentang cara bekerja secara efisien. Pertama, kelompokkan tugas-tugas yang serupa agar bisa dikerjakan secara berurutan selagi masih berada dalam pola pikir yang sama. Kedua,
Singkirkan segala sesuatu yang mengganggu. Atur ponsel ke mode jangan ganggu, gunakan pemblokir situs web, dan jangan memeriksa email. Sebaiknya, tentukan jadwal 2 kali sehari untuk mengecek email dan jangan pernah melakukannya jika belum waktunya. Kalau tiba-tiba terbersit sesuatu di benakmu, seperti sebuah ide atau tugas lain yang harus kamu kerjakan, jangan langsung mengerjakannya. Catat saja dan kembali ke tugas utama. Selalu sediakan buku catatan untuk menampung pikiran dan ide, karena semua itu nggak akan selalu tersimpan dalam ingatan. Singkirkan sifat perfeksionis, itu nggak perlu dan hanya menambah stres dan tekanan. Fakta berikutnya adalah kita nggak bisa menjadi produktif tanpa beristirahat. Kita bukanlah robot yang bisa duduk dan bekerja selama 9 jam tanpa istirahat. Itu sebenarnya alasan lain kenapa kamu menunda-nunda pekerjaan. Ada banyak strategi dan kamu harus menemukan yang terbaik untukmu. Beberapa orang fokus selama 25 menit dan beristirahat selama 5 menit setelahnya. Ada yang melakukannya 50-10. Ada juga yang bekerja selama 90 menit dengan istirahat 15 menit. Cobalah semuanya dan lihat mana yang paling cocok untukmu. Tapi jangan bekerja lebih dari 90 menit sekaligus tanpa istirahat. Kamu akan mulai kehilangan fokus dan akan sulit untuk memulihkannya. Alih-alih istirahat selama 15 menit, kamu akan butuh waktu 1 jam atau bahkan menunda-nunda pekerjaan sepanjang hari. Jangan sampai begitu ya. Cobalah untuk mengambil waktu istirahat yang efektif. Istirahat harus memberimu energi, bukan malah menghilangkannya. Mengecek media sosial bukanlah jenis istirahat yang baik, karena membuat perhatianmu terpecah. Cara terbaik mungkin dengan pergi keluar untuk berjalan-jalan sejenak, atau membuat secangkir teh, atau mengobrol dengan rekan kerja. Kalau memutuskan untuk tidur sejenak, jadwalkan tidur selama 25 menit. 5 menit untuk tertidur dan 20 menit untuk tidur yang sebenarnya. Jangan tidur lebih lama dari itu, karena kamu akan memasuki fase tidur yang justru akan membuatmu pusing saat bangun. Tapi juga jangan stres kalau nggak bisa tertidur dalam waktu 5 menit. Asalkan kamu berbaring selama 25 menit dengan mata terpejam, otakmu akan mendapatkan istirahat yang dibutuhkan. Berikut ini daftar aktivitas istirahat yang menyenangkan untukmu. Pergi keluar. Lakukan sedikit peregangan. Berbaring dan memejamkan mata. Buatlah minuman. Makanlah camilan sehat. Menerima telepon. Latihan pernapasan atau meditasi. Merapikan kamar, membaca buku, menggambar. Aku suka yang ini. Nah, hari kerja sudah berakhir. Ingatlah bahwa rutinitas malam hari penting untuk mengesampingkan pekerjaan dan mulai beristirahat. Santaplah, makan malam, mandi, dan membacalah. Dan jangan lupa membuat daftar tugas untuk hari berikutnya. Dengan cara ini, kamu bisa langsung memulai harimu tanpa membuang waktu untuk menyusunnya. Semoga berhasil ya. Kalau dipikir-pikir, kita suka konsep-konsep seperti batu bertuah, air mancur awet muda, dan vampir untuk alasan yang sama. Kita semua ingin tahu bagaimana rasanya memiliki kehidupan yang abadi. Beberapa peneliti berpendapat bahwa tidak ada batasan berapa lama kita bisa hidup. Kubu yang bilang tidak ada batas berpendapat bahwa selama kita terus membuat kemajuan ilmiah dan merawat diri kita sendiri, kita berpotensi hidup selamanya. Atau sampai kamu menghabiskan tabunganmu. Sementara itu, kubu umur terbatas mengatakan bahwa tubuh kita memiliki tanggal kadaluarsa dan hanya ada sedikit hal yang bisa kita lakukan untuk mengundurnya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa umur maksimum manusia mungkin sekitar 150 tahun. Para peneliti menganalisis data tentang individu tertua di dunia selama beberapa dekade terakhir dan menyimpulkan bahwa ada tanggal kadaluarsa untuk hidup kita. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang batas umur manusia dan dapat memandu penelitian di masa depan tentang biologi penuaan dan pengembangan pengobatan baru untuk penyakit yang berkaitan dengan usia. Yuk kita berhipotesis bahwa kita sebenarnya dapat menunda akhir yang tak terelakkan itu selama mungkin. Gimana kalau kita hidup selama 300 tahun? Dengan begitu kita masih akan terjebak dengan umur yang terbatas, tapi nggak akan terlalu pendek.
Hidup selamanya mungkin tidak menarik karena kita tidak ingin mencapai titik di mana kita merasa bosan dan ingin memiliki kehidupan yang terbatas. Hidup selama 300 tahun akan berdampak secara signifikan pada setiap aspek kehidupan. Aku akan mulai dengan konsep penuaan dan pandangan kita terhadapnya. Menjadi muda dan tua itu memang subjektif, tapi kita dianggap setengah baya pada usia sekitar 50 tahun dalam rentang hidup kita saat ini. Kalau umur kita bertambah 3 kali lipat, pada usia 50 tahun kita mungkin dianggap sebagai remaja karena kita punya waktu lebih dari 2 abad untuk hidup. Rasanya setiap menit yang kita miliki tiba-tiba menjadi 3 menit. Saat kita mencapai usia 30 tahun, kita merasa bahwa itu adalah sebuah tonggak sejarah dan sepertiga dari hidup kita telah berakhir. Namun dengan umur yang lebih panjang, kita tidak akan mengalami perasaan ini sampai kita mencapai usia 100 tahun. Di sini aspek kritisnya adalah apakah kita akan mempertahankan kapasitas biologis dan emosional yang sama atau tidak. Biasanya, otak remaja kita terus berkembang dan baru mencapai kematangan penuh hingga usia sekitar 25 sampai 30 tahun. Dalam skenarioku, gagasan ini akan tetap sama, namun kita mungkin akan bersekolah untuk waktu yang lebih lama dan mempelajari banyak hal baru. Mungkin kita akan belajar hal-hal yang jauh berbeda, mungkin tentang penggantian organ tubuh dan kuliah artificial intelligence. Sistem pendidikan dan kurikulum pasti akan berubah, kita akan punya lebih banyak waktu untuk membaca dan belajar. Kamu bisa memperoleh ijazah atau kamu tidak melanjutkan pendidikan tinggi dan meluangkan waktu untuk menguasai suatu keterampilan seperti menjadi tukang kayu. Sekarang kamu harus mencari uang. Aku yakin konsep itu tidak akan berubah. Yuk kita cari pekerjaan, kamu mungkin punya banyak pilihan, dan pensiun mungkin tidak akan diperlukan sampai jauh di kemudian hari. Dengan demikian, kamu mungkin punya waktu ekstra untuk mengeksplorasi berbagai karir dan minat. Kejar tujuanmu, ambil risiko, dan kembangkan karirmu. Oke, mari kita bicara tentang hubungan. Sekarang ini kita punya hubungan yang bersifat situasional, hubungan terbuka, dan sebagainya. Aku nggak bisa bayangin dinamika baru yang akan kita alami dalam kehidupan yang lebih panjang. Usia pernikahan dan keputusan untuk memulai sebuah keluarga akan berubah. Struktur dan peran keluarga akan berubah untuk mengakomodasi rentang usia yang lebih panjang ini. Kamu akan menjadi kakek nenek, mungkin pada usia 230 tahun. Tapi hal ini bisa menjadi pengalaman yang ajaib. Kita bisa punya ikatan yang lebih dalam. Bayangkan kamu punya waktu berabad-abad untuk bergaul dengan sahabatmu. Kita akan punya lebih banyak waktu untuk saling mengenal dan mengeksplorasi minat yang sama. Bukan cuma kita yang bisa mengalami versi uji coba kekekalan, sumber daya dunia juga akan terpengaruh. Kita akan punya waktu lebih lama untuk bereproduksi dan akan membuat dunia ini terlalu padat atau mempertahankan jumlah anggota keluarga yang ada dan jadi kekurangan populasi. Kalau kelebihan populasi, kita harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya. Ini bisa jadi distopia. Tapi tahu nggak, aku suka ide ini. Aku bisa mencoba menulis buku dalam kehidupan alternatif selama 3 abad ini. Tapi bukan cuma sumber daya, ekosistem, hewan, dan tumbuhan juga akan terpengaruh oleh kita. Semoga aja kita bisa menemukan cara-cara baru untuk mencegah atau pulih dari masalah-masalah ini. Mungkin kamu penasaran gimana caranya bisa mengatasi masalah ini? Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita akan mencurahkan lebih banyak waktu demi penelitian dan pengembangan. Kita akan menjelajahi wilayah-wilayah yang tidak diketahui di planet serta di alam semesta kita melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat menghasilkan terobosan-terobosan di bidang kedokteran, energi, transportasi, dan bidang-bidang lainnya, mungkin astrofisika. Kita bahkan dapat menemukan cara untuk melakukan perjalanan ke planet lain. Karena umur kita diperpanjang, para astronot dapat menyelesaikan ekspedisi yang sebelumnya dianggap mustahil. Dalam situasi hipotesis ini, kita akan menua dengan lebih lambat. Karena kita tidak tiba-tiba bangun dan mulai hidup hingga usia 300 tahun, maka perbaikan medis seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan umur yang lebih panjang bagi kita. Perawatan dan intervensi baru akan ada untuk membantu orang hidup lebih sehat. Kebijakan dan praktik perawatan kesehatan juga akan berubah. Perusahaan asuransi kesehatan pasti menang banyak, dan juga asuransi jiwa.
Sekarang mari kita bicara tentang kesehatan. Orang-orang mungkin akan lebih fokus menjaga kesehatan mental. Tentunya kita akan punya kenangan indah dan menikmati hidup, tapi akan ada masa-masa sulit juga. Metode-metode kesehatan baru mungkin akan muncul sebagai bidang ilmu sosial. Psikologi mungkin juga akan menemukan cara-cara baru untuk menjelaskan jiwa manusia. Ditambah lagi, kita akan punya lebih banyak waktu untuk melihat dunia dan menjelajahi cakrawala baru. Hal ini akan membantu kita lebih menikmati hidup. Selamat berlayar! Selanjutnya, ekonomi. Ini adalah salah satu area terpenting yang akan terpengaruh oleh umur kita yang lebih panjang. Hal ini berpotensi menghasilkan tenaga kerja yang lebih besar dan lebih banyak akumulasi kekayaan dari waktu ke waktu, atau dapat menyebabkan permintaan yang lebih tinggi untuk sumber daya seperti makanan dan perumahan. Maka negara harus terlibat untuk menjaga keseimbangan dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan. Keuangan, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari harus mencari cara-cara baru untuk hidup berdampingan. Jika kita punya kesempatan untuk melihat tahun 2323, mungkin kita tidak akan menggunakan uang kertas dan koin, tapi beralih ke sistem yang sepenuhnya digital. Sekarang pun kita sudah memilikinya, contohnya aja PayPal, kartu debit, dan sejenisnya. Semuanya serba digital, tapi nggak juga sih. Seni dan budaya. Pikirkan penulis atau sutradara favoritmu, gimana kalau mereka punya waktu puluhan tahun untuk menghasilkan karya seni yang luar biasa, lalu fisiologi dan sosiologi? Coba bayangin ide-ide dan aliran-aliran baru yang akan muncul. Perubahan drastis dalam masa hidup juga akan menghasilkan pergeseran mendasar dalam pengertian intelektual. Hal ini mengubah cara kita berpikir dan menghabiskan waktu, mengubah sumber daya, dan seluruh interpretasi kita tentang kehidupan. Perubahan seperti ini dapat menyebabkan pergeseran dalam cara kita mengonsumsi produk seperti pakaian. Kamu pernah dengar istilah quiet luxury? Istilah ini mengacu pada barang-barang berkualitas tinggi dan simpel yang harganya mahal. Istilah ini dikaitkan dengan serial HBO yang populer, Succession. Merek-merek mewah yang quiet ini cuma bisa dikenali oleh mereka yang tahu, dan barang-barang ini dihargai karena estetika halus yang melampaui label harganya. Tren logo dan merek yang mencolok mulai berkurang bagi konsumen produk-produk ini. Mungkin di masa depan akan ada saat-saat ketika orang-orang menemukan cara yang benar-benar merangkul gaya busana yang menggabungkan keberlanjutan, aksesibilitas, dan penampilan yang bagus sekaligus. Rata-rata orang Amerika akan bertemu dengan 10.000 orang selama hidupnya. Jumlah itu banyak banget loh. Yuk sekarang kita hitung dari 10.000 orang yang kita temui, berapa banyak yang akan kita beri dampak? Kalau beruntung mungkin 25 orang. Kedengarannya nggak terlalu mengesankan ya, tapi kebaikan terkecil sekalipun bisa menciptakan efek riak yang mengubah jalan hidup seseorang. Dan kalau kamu melipat gandakannya, semua tindakan kebaikan kecil itu bisa membuat perbedaan besar. Jika kita hidup selama 200 tahun lagi, jumlah ini akan meningkat. Aku sebenarnya tim YOLO sih, you only live once, jadi kenapa nggak memanfaatkannya sebaik mungkin? Tapi kalau kamu nanya aku nggak mau hidup ratusan tahun kalau nggak bisa ngajak anjingku. Ada wanita dari Norwegia bernama Karina yang bisa terbang. Ya, hampir. Dia adalah seorang penerjun base. Itu adalah olahraga rekreasi di mana orang melompat dari benda-benda tetap dengan parasut. Base adalah singkatan dari 4 kategori objek tetap yang bisa kamu lompati. Bangunan, antena yang mengacu pada tiang dan menara radio, bentang yang sebenarnya adalah jembatan, dan bumi yang berarti tebing. Harus diakui, melompat dari tebing untuk mencari nafkah memang terdengar keren. Karina memakai wingsuit. Ini adalah baju terusan panjang yang memiliki kain tambahan di bawah lengan dan di antara kedua kaki. Dengan begitu, para penerjun base dapat merasakan sensasi terbang, meskipun hanya beberapa detik sebelum mereka harus menggunakan parasut ketika sudah waktunya untuk memperlambat kecepatan jatuhnya. Karina sudah melakukan lebih dari 400 lompatan, yang tampaknya seperti beberapa detik terbang dan merasa seperti pahlawan super dengan kekuatan super. Beberapa orang bisa melipat lidahnya dan beberapa lagi bisa menggoyangkan telinganya. Dan sebagian lagi tampaknya bisa melebarkan dan mengerutkan pupil mata mereka kapanpun mereka mau. Gak ada yang mengira memperbesar dan mengecilkan pupil mata bisa dilakukan dengan mengendalikan secara langsung.
seolah-olah itu adalah otot. Sampai seorang siswa dari Jerman berinisial DW menunjukkan cara mengubah ukuran pupil mata sesuai keinginan. Dia menunjukkan kepada seorang teman bagaimana dia bisa menggetarkan bola matanya, dan temannya kemudian menyadari pupil matanya menjadi lebih kecil. DW menyadari dia punya kemampuan yang keren setelah bermain game komputer untuk waktu yang lama. Dia bilang, menyempitkan pupil mata terasa seakan-akan kamu sedang mencengkeram atau menegangkan sesuatu. Pada saat yang sama, apabila kamu ingin membesarkan pupil mata, rasanya seakan-akan kamu sedang merilekskan mata. Kedengarannya seperti sesuatu yang bisa kucoba sebelum tidur malam ini. Dan yang lebih mengagumkan lagi, katanya dia benar-benar bisa merasakan otot-otot dalam pupil matanya. Seorang pria bernama Daniel adalah seorang tunanetra, tapi dia masih bisa melihat. Dia nggak melihat dengan matanya, tapi dia berhasil menyetel pendengarannya dengan sangat baik, sehingga dia bisa mengendarai sepeda bahkan di tengah lalu lintas yang padat. Dia juga dapat melakukan banyak hal lain, misalnya pergi berkemah sendirian, menari, dan memanjat pohon. Kekuatan super yang dimilikinya disebut ekolokasi. Untuk mengarahkan dirinya sendiri, Daniel menjentikan lidahnya. Suara yang dia buat memantul dari benda-benda di sekelilingnya. Ekolokasi adalah teknik yang digunakan lumba-lumba, kelelawar, dan paus beluga untuk mengorientasikan diri mereka sendiri dan menavigasi lingkungan sekitar. Daniel telah menjadi sangat mahir dalam menggunakan kekuatan supernya, sehingga tunanetra lainnya pun mempekerjakannya untuk membantu mereka berkeliling. Stephen adalah seorang seniman Inggris dengan ingatan fotografi yang mengagumkan. Dia menghafal dan kemudian menggambar garis langit Roma, Tokyo, Dubai, Hong Kong, dan New York City. Yang diperlukannya untuk menggambar begitu banyak detail yang canggih dan sangat akurat dari tempat-tempat ini hanyalah 1 kali naik helikopter di atas setiap kota. Ketika dia mengerjakan gambar panorama Roma, dia menggambar jumlah tiang Pantheon dengan tepat. Tahukah kamu sebagian kenangan masa kecilmu terkadang terasa begitu jelas? Bayangkan kalau kamu bisa mengingat seluruh hidupmu dengan intensitas yang sama. Wanita dari Australia dapat mengingat setiap menit setiap hari, dan dia gak mengingat detail yang kabur. Bertanya-tanya apakah hal itu benar-benar terjadi. Dia mengingat semuanya hingga ke detail yang paling kecil. Kamu bisa memberitahunya tanggal secara acak, dan kamu akan mendengar seperti apa hari itu dalam hidupnya, karena otaknya nggak bisa melupakan apapun. Ada pria yang nggak bisa berhenti berlari. Men's Fitness memberinya gelar sebagai salah satu pria terkuat di planet ini. Dia adalah seorang pahlawan super sejati, mengingat staminanya. Dia telah menjalani beberapa tes atletik yang paling menantang secara mental dan fisik yang bisa kamu bayangkan. Sebagai contoh, dia berhasil menyelesaikan lari sejauh 563 km. Mengesankan? Nah, ada yang lebih hebat lagi. Dia nggak berhenti sekalipun, bahkan untuk tidur. Ada juga sprint yang terik melalui panasnya Death Valley. Bayangkan berlari di luar pada suhu 49 derajat Celcius. Salah satu prestasinya adalah lari maraton ke Kutub Selatan. Suhu di sana bisa turun hingga 40 derajat Celcius. Forrest Gump yang hidup di dunia nyata ini, tapi dengan stamina yang lebih baik, telah membangun resume lari yang cukup mengesankan. Tapi dia masih mencari cara baru untuk menantang tubuh dan pikirannya. Sebagai contoh, pelari super ini baru saja menyelesaikan 50 maraton. 1 maraton di setiap negara bagian, dan dia butuh waktu 50 hari berturut-turut untuk melakukannya. Kamu mungkin pernah dengar tentang Wim Hof, motivator dari Belanda yang mampu bertahan dalam suhu yang sangat rendah. Dia menggunakan teknik meditasi khusus untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil saat bertahan dalam kondisi beku. Dia bahkan mendapat julukan yang tepat untuk itu, si manusia es. Hof telah menyelesaikan beberapa maraton dan mendaki Gunung Kilimanjaro dalam suhu yang sangat rendah. Dan yang dia pakai cuma celana pendek loh. Dia telah mencetak 20 rekor dunia dalam hal ketahanan dingin. Itu termasuk rekor berendam di air es terlama, 1 jam, 13 menit, dan 48 detik.
Membicarakannya saja membuatku kedinginan. Aku mau ambil selimut sebelum melanjutkan. Pria berusia 54 tahun ini dijuluki Spider-Man Perancis. Dia terkenal dengan prestasi panjat tebing urban. Tampaknya sangat mudah ketika kamu melihatnya memanjat gedung bertingkat di siang hari bolong. Dia nggak membawa peralatan keselamatan apapun yang bisa mencegahnya jatuh. Tapi bahkan tanpa semua itu, dia masih bisa memanjat ratusan meter ke langit. Dia telah mengunjungi beberapa tempat terkenal dan memanjat Empire State Building, Menara Eiffel, Menara Canada Square, Hotel Four Seasons di Hong Kong, dan Menara Petronas di Malaysia. Panjat tebing urban bukanlah tindakan ilegal, namun dia telah ditangkap lebih dari 100 kali karena menyebabkan gangguan publik. Wow, tetap saja itu kekuatan super, tapi aku pribadi akan melewatkan yang satu ini. Berikutnya beberapa tahun yang lalu, cerita tentang pria yang dapat bertahan hidup tanpa air dan makanan beredar di seluruh dunia. Dia mengklaim bahwa dia nggak pernah makan sejak tahun 1940. Para peneliti sangat penasaran dengan kasus ini. Jadi mereka menempatkannya di sebuah ruangan selama 10 hari untuk mengamatinya. Tapi misteri itu tetap nggak terpecahkan karena dia keluar dari ruangan itu dalam keadaan sehat-sehat saja. Meskipun mereka nggak memberinya air atau makanan. Pria dari Malaysia ini adalah Raja Gigi. Dia menarik kereta dengan 7 gerbong menggunakan tali baja, tapi dia nggak menggunakan lengannya. Salah satu ujung tali diikatkan pada kereta, sedangkan ujung lainnya berada di antara giginya. Pria ini memegang rekor Guinness untuk kemampuan luar biasa yang nggak bisa dijelaskan oleh siapapun. Iklan pasta gigi harusnya mempekerjakan dia. Bagaimana dengan pembisik singa? Bayangin berbicara dengan raja hutan dan bisa berteman dengan hewan buas ini. Kedengarannya seperti kekuatan super yang nyata. Tapi ada pria yang benar-benar bisa menjinakkan dan berbicara dengan kucing-kucing besar ini tanpa usaha khusus. Gak peduli singa yang menakutkan atau citah yang ganas, dia berteman dengan mereka dan kemudian membuat mereka menari mengikuti iramanya. Kekuatan supernya dengan cepat mengubahnya menjadi pahlawan di antara para penggemar satwa liar. Saatnya untuk bertemu Daniel, si manusia karet. Sejauh yang kita tahu, Daniel adalah manusia paling lentur di dunia. Dia bisa menggulung tubuhnya seperti bola, dan ini membantunya menjadi pemegang rekor Guinness 5 kali. Ketika kamu melihatnya menunjukkan keahliannya yang istimewa, kamu pasti bertanya-tanya kemana tulang-tulangnya ketika tubuhnya ditekuk seperti ini. Dia menemukan bakatnya pada usia dini. Dia melompat dari ranjang susun paling atas, dan yang membuat anggota keluarganya takjub, dia mendarat dengan gaya straddle split. Namun karirnya baru dimulai bertahun-tahun kemudian ketika dia mulai tampil di jalanan.